kalau kita menakar siapa yang akan menjadi kampiun Pildun nih? Contoh loginya 2010 sama 2026 yang banyak Amerika, Spanyol punya peluang jadi juara. Ada siklus ya? Iya, ada siklus. 1982 Italia juara dunia untuk ketiga kalinya setelah Argentina juara 1978. Kemudian 1990 Jerman juara untuk ketiga kalinya setelah Argentina juara 1986. Kemarin Argentina juara 2022. Ya kan? Artinya siapa yang mau juara 3 kali? Ada Prancis di sana. Nah, jadi Prancis punya kemungkinan untuk menjadi juara untuk ketiga kalinya. Oke, aduh enak nih kayaknya nih sambil stretching ya. Kita mewakili bendera Norway yang nggak ada di sini. Tapi ada Argentina, kosong, Prancis sama Inggris. Gue ngeri kalau nanya dia punya apa namanya cenayangan. Tapi sebelum ke situ kita mau ngobrol panjang soalnya hari ini. Balik lagi dari meja redaksi. Kita hari ini udah kali kedua kita akan ngomongin soal Pesta Bola Dunia, Piala Dunia 2026 di meja redaksi. Dan sudah ada narsum kita. Dari tadi sih dia nolak disebut pengamat sepak bola. Karena kayaknya lebih afdol nih cenayang sepak bola nih kayaknya nih. Kita akan dengarkan teori cocokologi apa lagi yang akan keluar, yang akan rilis dari mulut Bang Akmal Mahali. Dari koordinator Our Safe Soccer. Selamat datang Bang Akmal. Terima kasih dan salam sepak bola. Salam sepak bola, thank you. Dan ada Bung Marco. Namanya siapa sih? Oh, Marco Tampu Bola. User aktivis banget. Oke, makasih. Tapi belum seprogram. Betul. Kode. Rencananya sih asik. Spill dulu dikit. Kode. Oke. Nah, ini kita sudah masuk baru aja lewat nih kemarin ya subuh ya kemarin pertandingan match terakhir untuk babak quarter final. Nah artinya ini kita udah persiapan untuk karena di tanggal 15 kita udah mulai Piala Dunia ini sudah mulai masuk semifinal begitu kan. Oke, kira-kira kalau kita melihat dari perjalanan tim-tim jawara ini nih udah ada beberapa bendera dan di bawah situ aja udah bendera udah pada pulang tuh kan ya. Ini ke Bang Akmal dulu. Apakah ini kita ngelihat eranya tim-tim jawara bintangnya sudah mulai redup atau ada faktor-faktor eksternal yang sampai akhirnya ninggalin Argentina sendiri nih. Teman-teman Eropa udah banyak kan pada balik lah ya. Betul. Gitu gimana Bang Akmal? Yang menarik kan di 8 besar itu ada 8 tim tapi ada 4 yang berbeda. 4 pernah juara. Ada Argentina di sana juara bertahan, kemudian ada Prancis, ada Spanyol, dan juga ada Inggris. Ada 4 negara yang belum pernah juara. Ya kan, ada Belgia, ada Maroko, kemudian juga ada Norwegia dan ada Swiss. Jadi sebenarnya berimbang komposisinya untuk konteks juara, tapi untuk konteks perwakilan benua ini yang sudah mulai nggak berimbang. Ya kan, Amerika tinggal menyisakan Argentina. Artinya padahal di babak 16 besar ini benua Amerika punya 7. Tapi semua tersisihkan. 3 tuan rumah harus angkat koper. Amerika, kemudian Kanada, Meksiko angkat koper, Paraguay angkat koper, termasuk ya Brazil juara dunia 5 kali dipaksa angkat koper. Eropa 7, Afrika 2. Sekarang kan komposisinya terbalik di mana 6 tim berasal dari Eropa, kemudian 1 tim dari Amerika, 1 tim dari Afrika. Dan ini yang membuat Piala Dunia 2026 ini sangat menarik ya. Apalagi kalau saya memprediksi kemungkinan akan terjadi 300 gol. Sekarang saja sudah 282 gol atau rata-rata 2,91 gol. Artinya hanya butuh sekitar 18 gol lagi untuk kemudian mencapai 300 gol. Kalau itu kejadian ini akan menjadi pesta sepak bola dunia paling banjir gol sepanjang sejarah. Betul. Oke. Peta kekuatannya akan kayak gimana kok? Ya, yang pasti kan kalau kita lihat betul kata Akmal bahwa Piala Dunia ini banjir gol ya. Hampir 300 ya, dekat 280 sekian, 2,9 berapa gitu average-nya. Ini yang jadi pertanyaan, ini kejuaraan sepak bola apa futsal? Orang banyak banget. Gila. Tapi kalau kita bicara dengan semifinal ya, kita yang pasti sebenarnya udah disampaikan oleh Akmal juga bahwa diferensiasinya bahwa
Eropa mendominasi lah, boleh dikatakan dari babak 8 besar kemarin, wakil-wakil Eropa itu bertahan cukup lama di Piala Dunia 2026. Ada Inggris, ada Norwegia, ada Swiss juga di sana, ada Prancis, dan ada incumbent juga, Argentina dari. Incumbent. Ya, kalau udah terminologi politik kan incumbent juga bertahan nih. Kayak nggak boleh dihilangin dari bursa gitu ya, dari match karena jadi nggak seru gitu ya. Iya. Ada MBG juga. Ada MBG. Messi banyak gol. Mulai nih. Mau ditambahin lagi nanti. Jadi dengan hadirnya negara, tapi sebenarnya kalau kita lihat di semifinal ini, ya mulai dari babak 8 besar lah, boleh dikatakan perempat final ya, hampir rata-rata itu sesuai prediksi banyak orang lah, ngamat yang mengatakan bahwa memang ada beberapa tim favorit yang sejak awal dijagokan. Ada Spanyol di sana, ada Prancis yang juga bermain cukup baik, lalu ada Argentina sebagai juara bertahan, lalu Maroko juga ya, yang akhirnya tersingkir juga di babak perempat final melawan Prancis juga sejak awal juga sudah diprediksi akan melangkah jauh. Karena apa? Karena memang di 2022 kemarin juga mereka berhasil menembus semifinal. Nah, menariknya sebenarnya ada dua kekuatan yang memang hampir tidak ada perubahan dibanding 4 tahun lalu. Apa tuh? Bahkan boleh dikatakan lebih baik. Ada Prancis itu salah satunya. Prancis kita lihat bermain cukup baik sampai lolos ke final di 2022, dan sekarang mereka hampir tidak mengalami penurunan, perubahan permainan juga. Tapi kan ini agak mirip sama 2022 lagi kan? Betul. Gitu kan? Tetap ada dia begitu. Tetap ada Bahkan Bapak itu ada selalu kan? Iya, Bapak itu ada selalu. Ya bahkan deja vu-nya terjadi kan. Walaupun kemarin Maroko itu 4 tahun lalu bertemu di semifinal lawan Prancis, skor 2-0. Sekarang di perempat final Prancis kembali menang 2-0. Jadi apa ada kemiripan di sana. Tapi menurut saya Piala Dunia 2026 ini banyak anomali ya, anomali yang terjadi di lapangan. Bahkan teori saya mengatakan bahwa Piala Dunia 2026 ini 3K. 3K, oke. Ada konspirasi, ada kontroversi, ada komoditi. Ngeri banget nih. Langsung ke topiknya ini. Kontroversinya apa? Nah, kalau saya mulai dari konspirasi. Konspirasinya, oke. Konspirasi kan banyak kejadian di awal-awal. Saya sudah pernah bahas di sini juga bahwa bagaimana peran dari Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Dia lupa bahwa Amerika di dunia politik negara adidaya, tapi di sepak bola mereka bukan siapa-siapa. Tapi kontrolnya terhadap Piala Dunia 2026 sangat luar biasa. Halo, ada yang telepon-teleponan. Nah, gitu kan. Dan itu kejadian pertama di sepanjang sejarah Piala Dunia di mana FIFA yang harusnya independen menjadi tidak independen. Padahal tapi FIFA emang pernah independen? Ya harusnya bisa independen. 1994 ya kan, ketika Amerika jadi tuan rumah. Bagaimana FIFA di sana ada Iran juga, tapi Iran tidak diasingkan. Beda dengan sekarang kan. Jadi ada zamannya pernah independen gitu ya. Dan dulu juga 94 gitu kan. Ketika Amerika jadi tuan rumah, semua supporter bisa datang. Sekarang kan beberapa negara peserta Piala Dunia ini kan tidak bisa hadir karena dimasuk dalam visa ban dari Amerika Serikat. Akhirnya apa? Piala Dunia ini tidak bisa dinikmati oleh semua kalangan. Padahal sepak bola, football for unity kan, kata FIFA. Sepak bola untuk kebersamaan, untuk persatuan. Tapi bersama siapa? Bersama siapa? Bersama Donald Trump ternyata gitu kan. Itu konspirasi. Itu konspirasi. Kontroversinya? Kontroversinya banyak kejadian-kejadian aneh di lapangan kan. Salah satunya misalnya bagaimana kejadian di lapangan Asia Mandi dari Aljazair yang dilanggar oleh Messi, tapi tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Padahal sama tuh ya pelanggarannya. Termasuk diantaranya adalah di kasus yang berbeda, Polorin Balagun melakukan yang sama tapi kartu merah, walaupun akhirnya dapat telepon, kartu merah jadi cabut gitu kan. Nah, kejadian yang paling menarik tentunya adalah yang kejadian yang Mesir yang paling ramai itu kan. Bagaimana gini-gini juga nih Coach Hossam tuh. Bahkan Hossam Hassan itu kan legenda sepak bola Prancis yang rekor golnya hampir disamai oleh Muhammad Salah. Dia 69, Muhammad Salah 68. Sampai mengatakan kalau Piala Dunia memang sudah disetting untuk salah satu negara, buat apa digelar Piala Dunia? Sampai seperti artinya itu kan kemarahan yang luar biasa. Bagaimana Gozaki kemudian dianulir dengan alasan mana Muhammad Salah dilanggar, yang akhirnya menjadi golnya Enzo Fernandez justru tidak diberlakukan yang sama. Walaupun Pierluigi Collina, konsultan wasit dari FIFA, menyampaikan bahwa Atman Atiyah sudah melakukan pelanggaran. Sementara kalau Muhammad Salah itu bukan sebuah pelanggaran tapi kejadian biasa di sepak bola. Tapi kan itu tafsir-tafsir yang diberikan sebagai pembenaran. Kita sebagai penggemar sepak bola melihat
jangan-jangan memang ini Piala Dunia sudah disetting buat Argentina, karena belakangan kan banyak yang bilang Argentina ini anak papah pipa gitu kan. Karena ada anak emas pipa ini kan sampai kemudian masuk lagi ke teori yang ketiga, komoditi. Karena ada Messi di sana yang jadi komoditi kan. Tadinya bersama Cristiano Ronaldo karena sama-sama dua maestro sepak bola yang punya catatan rekor sejarah di Piala Dunia dan punya perjalanan yang luar biasa di sepak bola, akan melakukan the last dance-nya, pertunjukan terakhirnya di sepak bola yang pada akhirnya jadi jadi komoditi. Jadi menurut saya 3K inilah yang kemudian mempengaruhi Piala Dunia 2026 ya. Piala Dunia ini tidak sebatas bicara sepak bola, tapi sisi lainnya terlalu banyak di sepak bola ini. Itu dia, mumetnya di situ ya. Katanya bola ini olahraga yang paling mempersatukan bangsa, mempersatukan semua orang. Tapi yang tampil di luar ekspektasi sampai ke semifinal ini. Dari gambaran coba yang di luar ekspektasi dan juga yang mengecewakan. Yang mengecewakan, boleh. Baik, sebelum ke sana saya coba lanjutkan atau tanggapin sedikit lah terkait dengan Piala Dunia yang ada 3K di sana. Dari POV-nya redaksi, tentu ini Piala Dunia itu selalu menghadirkan drama. Apapun itu, di dalam lapangan, baik di luar lapangan, kita akan tampung semuanya, melihat berbagai sudut pandang. Namun di satu sisi, peran media tentu saja untuk melihat ini secara clear. Nah, kita akan melihat bagaimana aturan VAR itu berlaku, bagaimana pengambilan keputusan itu sebenarnya berjalan, dan apakah Mesir itu pantas untuk merasa disingkirkan, merasa disingkirkan atau merasa tidak adil. Itu akan dilihat secara objektif lah, kita hadirkan semuanya, dan ini akan memperlihatkan bagaimana itu juga tidak akan menjawab gitu. Karena apa? Karena setiap penggemar itu akan memiliki sudut pandang yang berbeda dan memiliki tingkat emosional yang berbeda dan memiliki jagoan-jagoan yang berbeda. Dan ini attachment sama tiap tim, sama tiap individu tuh akan berbeda-beda. Tapi itulah Piala Dunia. Setiap masanya pasti akan ada sebuah kontroversi, akan ada sebuah perdebatan. Tapi yang pasti yang akan diingat adalah siapa juaranya, yang seperti itu. Cuman belakangan ini dengan era digitalisasi seperti ini, nggak hanya siapa yang pemenangnya akan diingat, prosesnya juga akan diingat orang karena seperti apa mereka menang, seperti apa mereka bisa lolos ke final, momennya akan diingat orang. Kalau dulu kan nggak ada rekam jejak digitalnya, mungkin susah didapat, tapi kalau sekarang kan mereka akan melihat. Jadi inilah yang membuat sepak bola itu akhirnya berkembang dari masa ke masa seperti itu. Dan yang menarik saat zaman sekarang, saat media semua jadi multi platform juga, mungkin orang negara unggulannya kalah dulu kan bisa nangis-nangis ya Bang ya. Bapak saya aja bisa sampai nangis-nangis gitu. Belanda kalah. Kalau sekarang kita kayak happy, kayak dapat hiburan karena meme-nya banyak. Karena sekarang jatuhnya perang meme kan. Ini kasih ini. Jadi ya masih ada yang nangis, masih ada yang nangis. Tapi ketika kita berbicara melihat lini masa atau media sosial, kita kan disuguhkan dengan sebuah ungkapan emosional yang akan berbeda. Anak-anak zaman sekarang kan bertarung dengan bagaimana mereka meluapkan emosinya dengan membuat meme, membuat posting stories masing-masing gitu dan seperti itu. Jadi itulah mengapa Piala Dunia 2026 ini memang tidak boleh dikatakan lebih buruk dibandingkan Piala Dunia sebelumnya. Terlepas dari beberapa keputusan yang dianggap kontroversial bagi beberapa orang, Piala Dunia 2026 ini menghadirkan sebuah pertontonan yang berbeda, drama yang berbeda tentunya. Dan berbicara mengenai semifinal tadi, yang tidak, sebenarnya itu tadi yang mengecewakan itu sebenarnya ada beberapa negara ya, termasuk tentu saja mereka yang memiliki latar belakang sebagai negara yang punya kekuatan di Piala Dunia, salah satunya Brasil. Yang minimal paling nggak bisa nyampe quarter lah, gitu kan? Betul, salah satunya tentu yang sangat mengecewakan banyak orang Brasil. Tapi berbicara Brasil, kita harus berbicara bagaimana beban pemain yang harus ditanggung pemain-pemain tim Samba, karena mereka akan disandingkan dengan generasi-generasi emas sebelumnya. Mereka adalah pemenang 5 Piala Dunia yang sejauh ini masih terbanyak kalau boleh dikatakan. Dan mereka akan disandingkan dengan generasi Pele. Oke, Pele kejauhan. Mereka akan disandingkan dengan generasi 3, Rivaldo, Romario, dan Ronaldinho. Itu adalah generasi-generasi emas di sana. Bukan kita mau menganggap remeh kekuatan yang dibawa oleh Ancelotti, tapi memang nama-nama besar sekaliber yang kita sebutkan tadi itu nggak ada. Ada Neymar sebenarnya yang menjadi mega bintangnya mereka, tapi kan dalam kondisi yang tidak fit sama sekali. Mereka sudah terbantu lewat Carlo Ancelotti, di mana Carlo Ancelotti memiliki pengalaman yang cukup besar cukup banyak di Piala Dunia. Namun ya keterbatasan materi pemain juga berbicara. Gitu. Kalau dilihat-lihat pengetahuan aing yang setipis soal sepak bola yang setipis tisu ini ya Mark. Ini kan juga banyak negara-negara yang memang cuman ngunggulin satu pemain. Mungkin kayak Norway. Norway cuman ada Haaland sebenarnya gitu kan. Terus Spanyol masih banyak ya?
Spanyol ya masih Spanyol ada, setidaknya ya masih tapi yang ada. paling gampang diingat orang ya pasti Lamine Yamal. Ya, artinya ini regenerasi di tahun ini, momentum Piala Dunia 2026 ini memang sokongan yang regenerasi yang bisa menyokong pemain-pemain hebat Iya. ini nih kurang gitu. Kayak Portugal juga kan sebenarnya. Betul. Jadi kalau saya melihat Cuman angka. ada momen di mana tim kejutan tetap ada. Saya melihat ada dua tim yang sangat mengejutkan saat ini adalah Maroko, Norwegia. Mesir sampai babak 16 besar mereka sudah prestasi luar biasa karena sebelumnya mereka belum mencapai Iya, iya. level itu. Iya. Norwegia misalnya, Norwegia itu 1934 sama 1998 itu prestasi terbaik mereka dengan lolos sampai babak 16 besar. Artinya ini yang kemudian membedakan buat Norwegia ini sudah merupakan sejarah, bahkan mereka bisa bikin kejutan seperti Maroko kemarin yang sampai lolos babak semifinal. Potensi itu akan selalu ada. Tapi sepak bola ini kan selalu menggambarkan emosi, ada yang gembira, ada yang sedih gitu kan. Saya melihat ada dua momen yang begitu emosional di sepak bola adalah Cristiano Ronaldo misalnya. Dia punya ambisi besar untuk bisa bersaing dengan Messi. Kan bagaimanapun komoditi Piala Dunia 2026 ini Cristiano Ronaldo dan Messi. Bedanya adalah Messi sudah pernah mengangkat Piala Dunia, Ronaldo belum pernah. Walaupun Sampai Ronaldo adalah selesai. pemain pertama sepanjang sejarah yang mungkin tidak akan bisa diikuti pemain lain yang selalu mencetak gol di 6 Piala Dunia. Iya, Dan oke. itu sejarah yang mungkin seorang Pele saja tidak bisa melewati, Maradona tidak bisa melakukan, tapi Cristiano punya itu. Tapi buat Cristiano Ronaldo belum menjuarai Piala Dunia adalah aib buat dia. Makanya dia sangat emosional sekali ketika kemudian Portugal kembali gagal untuk mewujudkan ambisi menjadi juara di Piala Dunia. Meskipun waktu debut 2006 Cristiano Ronaldo waktu itu masih sangat muda, usianya 18 tahun, tapi bisa membawa Portugal sampai semifinal. Ya seumur Lamine Yamal. lah ya. Iya, seumur Lamine Yamal. Tapi saat itu Portugal memang masih banyak pemain-pemain top ya di 2006 ya masih Ya, tapi ada. kan sekarang juga pemain top-top semua. Siapa yang tidak Dan topnya maksudnya saat itu Ronaldo belum setop sekarang, jadi Iya. dia masih jadi ini apa penyuplai lah Iya. boleh dikatakan. Kalau Iya, sekarang kan dia yang harus diservis seperti itu. Supportnya masih ada ya, Supportnya. kalau dia sekarang dapat kebanyakan support, ya. servis. Nah, masalahnya yang terjadi ya kalau dilihat dari berbagai pemberitaan lah boleh dikatakan ya media-media luar juga menulis bahwa memang ada Ronaldo itu minim support di Portugal. Berbeda halnya dengan Messi di Argentina. Mereka bermain untuk Messi. Jadi kalau kita lihat ritme permainannya juga itu menyesuaikan dengan ritme permainan Messi. Dan di Portugal ini yang tidak didapat Ronaldo dengan alasan bahwa ya sebenarnya di sana banyak bintang juga, banyak bermain di liga-liga top Eropa lah. tidak ada yang bisa mengalah. Oke Mungkin lah pemain di yang lain ngelihat sosok Uncle Dodo ini sebagai komoditi kali, bukan pemain bola kali ya, kemarin. nggak ada ketidakpercayaan sebenarnya karena mengingat usia Ronaldo juga udah tidak muda. Dia 41 sudah tahun. 41 tahun saat main di Piala Dunia Bahkan di 2026. pertandingan itu mungkin dia yang paling tua. Iya, Iya. untuk di tim itu ada pemain Meksiko, tapi yang sampai melaju terlalu jauh, yang paling jauh adalah kan Ronaldo 41 tahun. Tapi kalau dilihat Cakri, bagaimana permainan atau bagaimana performa Ronaldo selama memperkuat Portugal di Piala Dunia 2026, itu sebuah prestasi atau sebuah pencapaian yang luar biasa. Bayangkan 41 tahun dia main hampir 90 menit di setiap pertandingan. Kita atau saya atau siapapun yang berusia di atas 40, jangankan main 90 menit. Pemanasan aja kita udah minta diganti. Ya kan? Ini seorang Cristiano Ronaldo. Sebagai penikmat sepak bola kita harus bersyukur. Kita melihat bagaimana dua orang maestro ini bermain dan cukup lama, hampir 1 dekade mereka bermain rivalitas. Kita lihat di klub, kita lihat di Piala Dunia, kita bersyukur aja. Perdebatan itu biarkan milik mereka. Biarkan saja yang jadi tapi yang jadi rival kan untungnya mereka berdua ya. untungnya Ronaldo tidak sedih sendirian. Ada Neymar juga. Pemain yang diharapkan bisa menjadi pemimpin di Brazil, tapi sejauh dia mengikuti Piala Dunia belum pernah Brazil bisa juara dunia bersama Neymar. Yang paling menyakitkan dan 2014 ketika kemudian di semifinal tiba-tiba Neymar sakit gitu kan, yang mengalami cedera dan Brazil kalah 7-1 lawan Jerman, dan itu adalah cerita paling menyedihkan buat Neymar. Ditambah kemarin juga dia tidak bisa berbuat apa-apa terakhir dimainkan. Jadi ini juga kalau nggak salah jadi pertandingan terakhir juga ya. untuk Neymar, dan dibawa ke Amerika ini dipaksakan menurut saya karena dia sudah mengalami banyak cedera. Tapi lagi-lagi itu karena Brazil tidak punya pemimpin di lapangan yang bisa menggantikan posisi Neymar. Jadi
Saya melihat bahwa Piala Dunia 2026 ini Piala Dunia yang sebenarnya sudah kehilangan jati diri sepak bola. Jadi permainan indah seni sepak bola itu udah nggak kelihatan. Oh, yang sempat kita bahas Betul. yang kemarin Yang ada kan sebelumnya ya. pragmatisme sepak bola, yang penting menang gitu. Iya. Tapi inilah yang kemudian membuat kita tidak bisa melihat lagi pemain-pemain generasi baru. Dulu kan kalau Piala Dunia Maradona, kemudian yang ngotok banget ingatan gitu ya. Pele, kemudian Johan Cruyff, Lothar Matthäus, Diogo Baggio, Roberto Baggio. Mereka punya seni sepak bola yang kemudian sekarang ini tidak banyak. Tinggal Messi yang punya seni itu gitu kan. Sehingga kemudian sepak bola ini kehilangan jati dirinya. Brazil misalnya. Brazil selama ini dikenal Jogo Bonito, sepak bola indah, tapi nggak kelihatan karena dilatih oleh Ancelotti yang karakternya adalah sepak bola bertahan. Orang Italia melatih Brazil gitu. Tapi memang itu yang terbaik buat Brazil saat ini karena mereka memang tidak memiliki penyerang-penyerang yang di dalam pikiran kita, benak kita ini ya. Kita akan mengingat sosok Ronaldo, kita akan mengingat sosok Karena Ancelotti juga Ronaldinho, kita akan mengingat sosok Rivaldo. melihat siapa yang ada di Iya, squadnya. dengan komposisi itu dia akan bermain, dia akan gambling untuk bermain dengan karakter seorang Brazil. Tapi ya ini akan memicu perdebatan juga. Bagi orang Brazil, bermain indah itu adalah sebuah keharusan. Ya, mereka mau kalah, tapi ketika mereka bermain dengan cukup indah di lapangan itu adalah karakter mereka. Tapi untuk Piala Dunia betul ada sisi pragmatis yang sekarang sangat menonjol di sepak bola atau di Piala Dunia 2026 di mana kita akan bisa gampang melihat ketika tim-tim boleh dikatakan beda level bermain dengan tim yang di atasnya. Itu akan ada satu benang merah di mana mereka akan bertahan setelah mencetak gol. Dan ini sangat kelihatan jadi kayak main basket gitu loh. Jadi ketika mereka mencetak, Jepang bermain ketika berlawan Belanda bermain sangat bagus, bermain terbuka, mereka bisa jual beli serangan. Tapi ketika berhadapan dengan Brazil, mereka unggul 1-0. Mereka dikurung dong. Tim-tim debutan deh, Cape Verde sempat sama Brazil. Ya, Cape Verde ketemu terakhir Argentina. Sama Argentina, oke, sama Argentina. Yang seperti itu kan juga jadi momen spesial ya. Karena menurut bisa saya dianggap udah berhasil kan. Cape Verde itu sudah mengambil hati pecinta sepak bola dunia. Bagaimana dia bisa bikin repot 3 juara dunia. Dia tahan Spanyol. Ya kan, dia pulangkan Uruguay juara dunia 2 kali. Hampir saja Messi dibikin deg-degan kan, bikin stres sampai akhirnya ada gol yang bunuh diri itu yang kemudian membuat Cape Verde akhirnya harus angkat koper. Dan saya pikir negara seperti Cape Verde ini harus menjadi refleksi buat Indonesia. Cape Verde yang penduduknya tidak seberapa bisa lolos. Iya kan, kepulauan di pinggir Afrika Selatan yang jauh itulah ya kan. Betul. Jadi kalau kemarin ada pidato, saya masih penasaran kalau Indonesia belum lolos Piala Dunia dari Pak Prabowo, itu artinya harus pesan besar buat sepak bola Indonesia berbenah. Moga-moga 4 tahun mendatang kita bisa seperti Cape Verde lolos Siapa tahu Piala kalau Dunia. Ketua PSSI kita ini ya, kita bisa bilang sedikit lagi nggak sampai ke Piala Dunia, masih jauh ya. Ada momen sih untuk bisa ke sana dan kesempatan itu ada sekarang gini. Bukan yang nggak mungkin gitu ya. Cape Verde bisa gitu. Masa Indonesia nggak bisa? Artinya apa? Ada yang kurang dari sepak bola kita untuk kemudian bisa seperti mengikuti jejak Cape Verde. Debutan lain Uzbekistan kan debutan juga. Kemudian juga Curaçao. Haiti, Curaçao kan mereka tim-tim debutan semua ya. Tapi dengan jumlah SDM yang sedikit mereka bisa, kita punya SDM 290 juta, punya karakteristik sepak bola atau karakteristik budaya yang beda-beda yang harusnya bisa jadi senjata. Nah, tinggal bagaimana membangun pembinaan sepak bolanya menjadi lebih TSM. Terstruktur, sistemik dan masif. Asik. Bukan main. Ini ngomong-ngomong tadi kan udah ngomongin para seniornya yang sebenarnya juga jadi barang komoditi. Nah, kalau melihat dua sosok ini, Messi, Ronaldo, tapi juga kita ngomong Neymar, ya nggak ada gantinya nggak sih sebenarnya? Mereka tergantikan nggak sih nanti kalau udah melihat? Karena kan kita ngelihat jangka panjangnya 2030 deh buat 2030. Kalau kita lihat sekarang justru saya melihat yang tersisa ya. Piala Dunia ini akan dijavu dengan 4 tahun lalu. Pertarungan dua simbol sepak bola dengan dengan generasi yang berbeda. Messi melawan Kylian Mbappe. Tadi kan saya bilang MBG kan. Messi banyak gol, Mbappe banyak juga gol. Banyak gol. Kalau kita lihat jumlah gol yang sekarang yang dicetak oleh Messi dengan Mbappe kan udah mengulang apa yang dilakukan
lakukan 4 tahun lalu dengan 8 gol, 3 assist bahkan melebihi apa yang 4 tahun lalu. 4 tahun lalu dia 8 gol, 2 assist, dia jadi kemudian top scorer Piala Dunia. Messi menjadi pemain terbaik. Sekarang persaingan ini kan muncul lagi gitu kan. Bukan mustahil. Final Piala Dunia ini adalah deja vu 4 tahun lalu. Prancis bertemu dengan Argentina. Kalau itu kemudian bisa terjadi, ini akan menjadi final yang sangat menarik. Ulangan final 4 tahun sebelumnya dengan catatan statistiknya Prancis dan Argentina, mereka tim yang belum terkalahkan kan, bahkan selalu menang. Potensi itu selalu ada gitu. Dan ada lagi misalnya Spanyol punya Lamine Yamal yang bisa, yang bahkan untuk Barcelona disebut the next Lionel Messi di Barcelona gitu. Ini juga generasi berikutnya, tiga generasi berbeda bertarung di sana. Ada Messi dengan generasinya bersama Ronaldo, kemudian ada Kylian Mbappe dengan generasinya Erling Haaland termasuk generasi Kylian Mbappe. Ada Lamine Yamal dengan Ayo Boudi, salah satunya kan pemain-pemain muda. Ada Gilberto Mora, ada 3 generasi Gilberto Mora yang juga pemain-pemain muda yang potensial, bahkan mungkin bisa meraih gelar pemain muda terbaik. Saya pikir generasi-generasi, tapi karakternya beda-beda gitu kan. Tidak ada yang kemudian sama persis dengan Messi, tidak ada yang kemudian sama persis dengan Cristiano Ronaldo. Jadi setiap pemain punya karakteristik yang berbeda-beda yang membuat sepak bola ini jadi rasanya nano-nano gitu. Ini sudah bisa tergambar nggak sih kalau pakai cocokologi atau penerawangan Bang Akmal, mungkin juga Marco, bintang-bintangnya seperti Haaland, Mbappe, Yamal, Harry Kane, jangan lupa. Tapi kan udah nggak muda Itu maksudnya ya, generasinya dia itu luar biasa. Tahun 2018 top scorer Piala Dunia. Bahkan kalau sekarang melihat Inggris sangat tergantung dengan Harry Kane permainan. Bahkan ketika ngelawan Ghana kan? Lawan Ghana itu kan sampai menit 75 yang menyelamatkan Inggris adalah Harry Kane. Jadi kalau menurut saya Piala Dunia ini menarik nih, banyak hal yang berpotensi terjadi gitu kan. Selain regenerasi tadi gitu. Tapi saya tuh sebenarnya mengkritisi Gianni Infantino yang menurut saya presiden FIFA yang terlalu banyak mudah dipengaruhi gitu ya. Harusnya presiden FIFA kan tidak boleh bicara bahwa final ideal Piala Dunia adalah Argentina Spanyol. Tapi anaknya kan pakai kaos Maroko katanya. Iya. Biar nggak terlalu mencolok. Colok ya, berarti ini bagian dari propaganda aja. Tapi kan akhirnya seperti itu. Ketika kemudian Argentina tertinggal 2 gol, bagaimana wajahnya disorot terus ya. Dia begitu tegang. Tapi ketika kemudian Argentina akhirnya menang 3-2 melawan Mesir, terlihat begitu cara. Artinya ada sedikit pengaruh dari seorang Gianni Infantino. Jangan-jangan seperti itu. Kalau saya kan melihat, yang kedua saya lihat iklannya Piala Dunia. Ternyata yang dimulai adalah Argentina dengan Spanyol gitu. Barangkali itu kode-kode alam yang diberikan oleh FIFA gitu. Kenal. Tapi ini menarik. Kode alam ya. Kode alam ini. Singkat abang-abangku sekalian. Ini kira-kira kalau kita menakar siapa yang akan menjadi kampiun Pildun? Kalau saya di awal sudah saya bilang nih ada cocok loginya gitu kan. Nggak pakai jersey aman sih harusnya. Ada Spanyol. Potensi jadi juara. Jadi gini, saya mengatakan bahwa Spanyol 2010 itu juara dunia untuk pertama kalinya. Mereka datang sebagai tim dengan label juara Piala Eropa 2008. Kebetulan itu 2 Piala Eropa dan Piala Dunia itu dua-duanya saya yang liputan itu. Jadi kalau saya yang liputan, Spanyol pasti juara. 2014 juga. Berarti ini dong ini. Nah, kemudian cocok loginya lagi, partai pembukanya sama, Absel lawan Meksiko walaupun berbeda. Kemudian ada Shakira juga. Ada Jose Mourinho juga di situ kan yang kemudian terpilih jadi mati. Jadi menurut saya cocok loginya 2010 sama 2026 yang banyak Amerika, Spanyol punya peluang jadi juara. Spanyol. Kemudian yang kedua, Prancis punya peluang juga menjadi juara. Jadi ada cerita bahwa negara yang kemudian Argentina setelah juara, maka ada negara yang kemudian menggantikan Argentina sebagai juara untuk 3 kalinya. 1982. Ada siklus ya? Iya, ada siklus. 1982 Italia juara dunia untuk ketiga kalinya setelah Argentina juara 1978. Kemudian 1990 Jerman juara untuk ketiga kalinya setelah Argentina juara 1986. Kemarin Argentina juara 2022. Ya kan? Artinya siapa yang mau juara 3 kali? Ada Prancis di sana. Jadi Prancis punya kemungkinan untuk menjadi juara untuk ketiga kalinya gitu. Kemudian yang 3 cocok loginya adalah tuan rumahnya Amerika. Tahun 1994 tuan rumahnya Amerika Serikat. Kemudian juaranya adalah Brazil. Brazil juara untuk keempat kalinya. Sebagai perwakilan negara Amerika. Sekarang main di Amerika, yang punya peluang juara untuk keempat kalinya
adalah Argentina. Argentina. Ya kan, Argentina kalau bisa juara di Amerika akan mengikuti jejak Brazil, juara keempat kalinya di bumi Amerika. Ada lagi teori football coming home. Inggris ada potensi Coming home. untuk jadi. Pulang maksudnya. Tapi Inggris bukan untuk juara, untuk pulang Untuk di sini. pulang. Coming home ya. Menarik, banyak pertimbangan ya untuk Nah, tim juara. Marco, untuk final ini juga kita rencananya akan ada nobar, Ya. live reaction, apa aja yang akan Iya, rencananya sih kita akan disuguhkan? di penghujung Piala Dunia ini yang cukup banyak pertandingan ini, 104 pertandingan, jauh lebih banyak dibandingkan Piala Dunia sebelumnya. Ya di titik puncaknya nanti di babak final itu di hari Minggu kalau nggak salah 13 ya, pukul dini hari mungkin kita akan adakan live reaction plus nobar. Jadi kita bersiap menyambut hari Seninnya dengan mata yang cukup mengantuk. Tapi ya apapun itu, pesta sepak bola atau Piala Dunia ini memang patut dirayakan. Ya, namanya juga pesta ya. Ya, pesta harus dirayakan, puncaknya tidak ada pesta yang tidak berakhir katanya, tapi kita sebelum berakhir kita harus lihat dulu nih siapa bintangnya, Iya, kan seperti itu kan. itu Kalau Bung dia. Amal tadi banyak pertimbangan, kalau saya sebenarnya lebih menginginkan juara baru karena malas lihat yang lama-lama juga juara terus. Kata-kata hari ini belum sempat ditembak nih kata-kata hari ini nih. Kalau dari saya Piala Dunia tanpa Ronaldo, tapi Messi masih melaju nih. Iya. Kan? Siapa juara di akhir laga? Jangan lupa saksikan dari meja redaksi sampai selesai. Boleh. Bang Akmal, kata-kata Waduh, apa ya? hari ini. Yang terbaru kali ya. Prancis bungkam Maroko 2-0 tanpa ampun. Tiket semifinal pertama berhasil mereka bangun. Moga-moga Prancis juara seperti tadi saya katakan. Boleh. Amin. Oke, kata-kata terakhir. Trofi memang hanya satu, tapi sejarah selalu kasih tempat bagi mereka yang berani melampaui ekspektasi. Siapapun nanti kampionnya, Piala Dunia 2026 sudah membuktikan bahwa sepak bola masih punya satu kekuatan sebagai pesta yang menghibur kita semua. Yeay. Keep watching dari meja redaksi setiap hari Senin jam 7.30 hanya di Nusantara TV. Gue mau nyanyi ole. Udah dari Ole. Mungkin sekarang nggak rame juga karena Lagunya susah lagunya dinyanyiin ya? belum ada. Ada kan Ada, dai. Oh, ya, dai-dai itu ya. Dibandingkan. Apa yang kalau dulu kan Livin La Vida Loca gampang. Bisa. Kemarin terus bisa ya? Waka. Kenapa gampang? Karena umur, faktor umur. Jadi zamannya dia waktu Oh, itu muda, jadi gampang ya? hafal Sekarang lagunya. mungkin anak-anak Sekarang sekarang karena dai-dai udah lebih tua, gampang gitu kali ya. kan, jadi nggak hafal umur.